Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karya inovatif. Nah, untuk anggota kelompoknya, kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Nida Mutaharos, sebagai moderator dan presentator. Kemudian yang kedua ada Rahmi Lutfiani, dan yang ketiga ada Silvia Harfiatul Haq. Untuk materi yang akan dibahas, kami terdiri dari 5 materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian karya inovatif, kemudian yang kedua ada ciri-ciri karya inovatif, yang ketiga ada manfaat karya inovatif, yang keempat ada tujuan karya inovatif, dan yang kelima ada bentuk-bentuk karya inovatif. Langsung saja untuk materi yang pertama dan kedua akan dipaparkan oleh Rahmi Lutfiani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian karya inovatif. Karya inovatif merupakan hasil dari pemikiran dan tindakan yang kreatif yang menghasilkan sesuatu yang baru atau memodifikasi yang sudah ada, agar tujuannya itu memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. Inovasi tidak hanya terbatas pada penciptaan produk fisik saja, tetapi juga mencakup pengembangan proses, layanan, model bisnis, dan berbagai aspek lainnya. Karya dalam konteks yang baru merujuk pada hasil dari suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Karya bisa mencakup berbagai bentuk, misalnya mulai dari karya seni, karya ilmiah, hingga karya teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya diartikan sebagai hasil perbuatan, pekerjaan, atau ciptaan. Nah, jadi menunjukkan bahwa karya itu adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses, baik itu proses kreatif, intelektual, maupun teknis. Baik, yang selanjutnya ada ciri-ciri karya inovatif. Yang pertama, originalitas. Jadi karya inovatif itu biasanya menawarkan ide atau pendekatan yang baru dan belum pernah dibahas sebelumnya. Nah, ini bisa berupa penemuan baru, metode penelitian yang unik, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu masalah. Selanjutnya, metodologi yang kuat. Karya inovatif seringkali didukung oleh metodologi yang sistematis, dan penulis harus menjelaskan dengan jelas bagaimana penelitian ini dilakukan dan mengapa metode tersebut itu dipilih. Lalu selanjutnya, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Jadi karya tersebut harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik itu melalui penemuan baru, pengembangan teori, atau aplikasi praktis. Lalu selanjutnya, keterbukaan terhadap kritik. Jadi kan biasanya penulis itu menunjukkan ketersediaan untuk menerima kritik dan masukan dari orang lain gitu, serta melakukan revisi berdasarkan umpan balik. Lalu selanjutnya, dukungan data yang kuat. Karya inovatif seringkali didukung oleh data yang kuat dan analisis yang mendalam, yang memperkuat argumen dan temuan yang disajikan. Lalu selanjutnya, gaya penulisan yang jelas dan terstruktur. Karya inovatif harus disajikan dengan cara yang jelas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang terakhir ada referensi yang relevan. Karya tersebut biasanya mencantumkan referensi yang relevan dan terkini. Jadi menunjukkan bahwa penulis itu telah melakukan kajian literatur yang mendalam. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmi yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga dan keempat tentang manfaat karya inovatif dan tujuan karya inovatif akan dipaparkan oleh Silvia Harfiatul Haq. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat karya inovatif.
Karya inovatif memberikan dampak positif yang signifikan di berbagai bidang. Secara umum, inovasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, daya saing, dan produktivitas. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Inovasi dalam bidang kesehatan seperti pengembangan vaksin dan teknologi medis baru telah secara dramatis meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi dalam sektor pemerintahan memungkinkan layanan publik menjadi lebih efisien dan transparan. Misalnya, inovasi dalam digitalisasi layanan administrasi dapat mempercepat proses birokrasi dan mengurangi korupsi. Yang ketiga, peningkatan daya saing. Di era globalisasi, inovasi adalah kunci untuk mempertahankan daya saing. Perusahaan yang terus berinovasi dapat menciptakan produk dan layanan baru yang lebih baik, sehingga memenangkan persaingan di pasar. Inovasi juga penting bagi negara untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka. Negara-negara yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Inovasi dalam bidang manufaktur dan pertanian telah meningkatkan efisiensi produksi, sehingga menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang lebih sedikit. Inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengotomatiskan banyak tugas, sehingga memungkinkan orang untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan mendorong perkembangan industri baru. Inovasi juga meningkatkan produktivitas yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang keenam, peningkatan berkelanjutan. Inovasi dapat membantu menciptakan solusi untuk masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi. Misalnya, inovasi dalam teknologi energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu poin D, tujuan karya inovatif. Karya inovatif dalam publikasi ilmiah memiliki berbagai tujuan yang signifikan, yang tidak hanya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama, menambah pengetahuan. Salah satu tujuan utama dari karya inovatif adalah untuk memperluas basis pengetahuan di bidang tertentu. Penelitian yang inovatif dapat menghasilkan temuan baru, teori, atau data yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, memecahkan masalah. Karya inovatif seringkali diarahkan untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat, industri, atau bidang ilmu tertentu. Dengan pendekatan yang baru dan kreatif, peneliti dapat menawarkan solusi yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, penelitian dalam bidang kesehatan dapat menghasilkan metode baru untuk diagnosis atau pengobatan penyakit. Yang ketiga, mendorong diskusi dan debat. Karya inovatif dapat memicu diskusi dan debat di kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Dengan memperkenalkan ide-ide baru, peneliti dapat menantang pemikiran konvensional dan mendorong orang lain untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Poin keempat yaitu meningkatkan kualitas penelitian. Karya inovasi seringkali memperkenalkan metodologi untuk teknik analisis yang lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih canggih, peneliti dapat meningkatkan kualitas penelitian mereka, menghasilkan data yang lebih akurat, dan memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan. Poin yang kelima yaitu mendorong kolaborasi. Karya inovatif seringkali membuka peluang untuk kolaborasi antara peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Kolaborasi ini dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan multidimensional, yang penting untuk memahami masalah yang kompleks. Misalnya, penelitian tentang perubahan iklim mungkin melibatkan ilmuwan lingkungan, ekonomi, dan ahli kebijakan. Poin keenam yaitu memberikan aplikasi praktis. Karya inovatif tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan implikasi praktis yang dapat diterapkan dalam kebijakan, praktik industri, dan pendidikan. Penelitian inovatif dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan atau praktisi, membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketujuh, peningkatan reputasi akademik. Publikasi karya inovatif dapat meningkatkan reputasi penulis dan institusi tempat mereka bekerja.
Karya yang diakui secara luas dapat menarik perhatian lebih banyak peneliti, pendanaan untuk penelitian lebih lanjut, dan kolaborasi dengan institusi lain. Yang kedelapan yaitu mendorong inovasi berkelanjutan. Dengan menghasilkan karya inovatif, peneliti dapat mendorong inovasi berkelanjutan dengan bidangnya. Inovasi berkelanjutan penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, masyarakat, dan ketahanan pangan. Kesembilan, menyediakan bukti untuk kebijakan. Karya inovatif dapat menyediakan bukti empiris yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kebijakan publik atau praktisi industri. Penelitian yang berbasis data dapat membantu membuat kebijakan memahami dapat dari keputusan mereka dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Kesepuluh, meningkatkan kesadaran sosial. Karya inovatif dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial, lingkungan, atau kesehatan. Dengan menyajikan temuan yang relevan, peneliti dapat mendorong tindakan yang lebih baik di masyarakat, meningkatkan pemahaman publik tentang masa-masa penting, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam solusi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sylvia Harfiatul Haq yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi yang terakhir yaitu ada bentuk-bentuk karya inovatif yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Karya inovatif di Indonesia dapat berupa berbagai bentuk yang mencerminkan kreativitas perkembangan teknologi dalam berbagai sektor. Beberapa bentuk karya inovatif yang ditemukan di Indonesia diantaranya yang pertama ada industri kreatif. Nah, industri kreatif menjadi salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat di Indonesia, seperti yang terlihat dalam Creative Hub dan Youth Creative Center di Malang. Klatin Creative Hub misalnya dirancang untuk mendukung industri kreatif dengan pendekatan interconnected space yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi antara perilaku industri kreatif serta masyarakat umum. Sementara itu, Youth Creative Center di Malang mengusung desain biofilik yang mengutamakan keseimbangan antara kreatif manusia dan kelestarian lingkungan. Yang kedua ada inovasi startup dan perusahaan teknologi. Banyak startup di Indonesia yang berkembang dengan mengandalkan inovasi, baik dalam produk maupun sistem kerja mereka. Studi mengenai perusahaan rintisan startup di Jakarta menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mendukung pemberdayaan karyawan dapat mendorong perilaku kerja inovatif yang berujung pada perkembangan produk dan layanan yang baru yang lebih kompetitif. Kemudian yang terakhir, ada inovasi produk di perusahaan besar. PT Traveloka Indonesia, misalnya, telah mengembangkan inovasi produk di sektor pariwisata dan layanan gaya hidup untuk menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID-19. Nah, tantangan dalam inovasi ini mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, koordinasi sumber daya manusia, serta efektivitas evaluasi dan pengujian produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.